Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga damai Kristus senantiasa bersama kita. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Sri dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini dalam edisi 25 Juli 2022. Oma Sri, apa kabar Oma? Baik. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Hari ini Oma ingin bercerita mengenai salah satu santo yang terkenal ya Oma. Santo siapa itu? Santo Kristoforus. Kristoforus. Wah, mungkin sebagian dari kita ada yang pernah mendengar nama beliau tetapi tidak tahu kisah dari beliau ini seperti apa sehingga menjadi seorang santo. Oma mungkin bisa ceritakan dari arti namanya dulu deh Oma. Apa sih artinya? Ya, Kristoforus berarti pemikul Yesus. Pemikul Yesus. Dan ini Kristoforus ini menyatakan bahwa dia itu dari Kanaan. Dari Palestina. Dia itu bercita-cita untuk menjadi pelayan orang kuat dan orang yang berkuasa. Berkuasa, oke. Lalu dia itu tahu bahwa seorang raja itu berkuasa dan kuat karena dia itu kemana-mana dikawal dengan orang-orang yang terlatih, yang terlatih. Maka dia ingin melayani raja itu. Dia ikut melayani raja itu. Tapi pada suatu perjalanan raja itu diganggu setan, dia takut sama setan. Lalu dia tinggalkan raja itu, ya ikut setan. Aku mau ikut setan aja. Nah, itu tiba-tiba ikut setan. Terus pada saat pengiringi setan jalan-jalan, setan itu juga ketakutan karena di pinggir jalan itu ada salib. Berarti Oma kalau boleh saya simpulkan sebentar, Kristoforus ini suka mengikuti orang yang berkuasa, orang yang besar, dan dia ketemu raja. Tapi raja itu takut dengan setan, jadi dia mengikuti setan. Tapi setan takut dengan salib. Jadi apa yang dilakukan Kristoforus setelah tahu setan itu takut sama salib? Karena lalu Kristoforus itu yang meninggalkan setan. Ninggalin setan itu. Lalu yang terjadi apa, Oma? Ya pergi, terus dia itu bertobat kan. Dia pada suatu itu dia tidak meninggalkan raja terus di pinggir kali, dia pergi berdiri mendirikan gubuk di pinggir kali itu untuk persiapan untuk berteduh mereka dan untuk bekerja di situ menyeberangkan orang-orang yang mau menyeberang karena kalinya itu kan deras dan dalam. Untuk Kristoforus kan tidak masalah. Lalu dia itu menyeberangkan orang-orang itu. Pada suatu saat ada anak kecil datang. Anak kecil datang itu dia bilang, tolong seberangkan saya. Ya terus dia itu menggendong dia itu rasanya ringan mula-mula. Karena dia jalan. Jalan terus gitu sampai di pertengahan jalan makin berat rasanya. Terus dia itu mengeluh, saya tidak mampu lagi, untuk menggendong kamu. Dah gitu mengakulah bahwa akulah Yesus Tuhan yang berkuasa bumi langit, kuasa manusia, hanya aku yang berkuasa gitu. Lalu Kristoforus meninggalkan Kristoforus bertobat. Berarti Oma, sebelumnya saya mau tanya, Oma cerita mengenai Santo Kristoforus yang mengabdikan diri untuk membantu orang menyeberang sungai ya Oma, menyeberang kali. Beliau itu emang badannya bagaimana? Kuat ya Oma? Kuat, besar, kekar, tinggi. Berarti dengan dia punya raga yang kuat dan besar itu, dia ingin membantu orang untuk nyebrang. Tapi tiba-tiba dia ketemu anak kecil, dipikul untuk nyebrang, tapi kok lama-lama berat.
nggak kuat. Nggak kuat. Ternyata lalu anak itu mengaku bahwa dia itu Tuhan. Lalu dia bertobat meninggalkan itu, dia mengikut Tuhan. Oke, jadi dia bertobat setelah tahu bahwa anak kecil itu ternyata Tuhan Yesus. Baik Oma, lalu Oma bisa ceritakan setelah peristiwa yang sangat besar tersebut, apa yang terjadi dengan Kristoforus ini Oma? Lalu Kristoforus ya terus mengikuti dia dan baktian pada Kristus. Dia itu tahu ada raja yang tahu dan ditangkap untuk ikut mengikuti kepercayaannya. Dia suruh menyembah berhala, menyembah ini dan macam itu untuk meninggalkan imannya dia. Tapi Paulus tetap tidak mau, saya mau ikut Yesus. Lalu dia ditangkap. Sebelum ditangkap, dia itu sampai raja itu kan mencoba untuk menggoda si Paulus, mau diberikan kekayaan kalau kamu mau ikut saya meninggalkan imanmu, tak beri kekayaan dan kekuasaan. Dia tetap tidak mau. Dicoba lagi, anak perempuan 2 yang cantik terus mengganggu dia. Malahan anak itu dipertobatkan, dibaptis, terus mewabarkan Injil. Berarti memang imannya Kristoforus ini kuat sekali ya Oma ya. Iya. Meskipun raja itu sudah berulang kali menggoda, lalu berusaha untuk menggoyahkan imannya, tapi tidak goyah juga ya Oma? Iya, tidak goyah. Tidak goyah juga. Lalu raja itu menjadi kesal sekali ya Oma? Iya. Lalu apa yang dilakukan raja itu kepada Kristoforus? Kesalnya Paulus diarahkan supaya Paulus itu dibunuh. Tapi aku itu tidak ada yang mampu untuk membunuh dia. Lalu karena masa itu kan masa kerusuhan, masalah pembunuhan di kerajaan itu, lalu dia itu menyerahkan diri supaya dia dimenggal lehernya. Lalu dengan senyum, setelah lehernya putus, dia dengan senyum meninggal dan diberi kehormatan. Nama mereka menjadikan santo dan martir. Luar biasa. Itu yang terjadi pada Kristoforus. Berarti memang pada akhirnya pun raja yang kesal ini sampai mengirimkan algojo-algojonya untuk membunuh Kristoforus, tapi tidak mampu. Dan pada akhirnya Kristoforus pun menyerahkan diri untuk kembali kepada Bapa di surga. Dengan mahkota santo martir. Luar biasa. Santo dan martir ya Oma ya. Itu rasanya yang saya tahu. Baik. Jadi kalau biasanya santo atau orang kudus itu juga menjadi seorang sosok pelindung ya Oma. Iya. Kalau Santo Kristoforus ini pelindung siapa Oma? Dia karena menjadi pelindung dari orang peziarah. Di mana orang peziarah itu selalu dilindungi. Dan menjadi pelindung juga bagi para pengendara motor yang berziarah. Luar biasa, berarti memang senantiasa melindungi para peziarah ya Oma. Santo Kristoforus ini. Berarti memang perjalanan awalnya dia dari awal yang belum kenal dengan Kristus dan pada akhirnya pun menjadi seorang martir ya Oma dan Santo. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Om Asri untuk kisah mengenai Santo Kristoforus. Dan mungkin kalau bisa saya simpulkan, Santo Kristoforus ini awalnya adalah orang yang kita tahu ingin mengikuti sosok-sosok yang berkuasa, yang besar, seperti contohnya raja. Dan dia mempunyai badan yang besar dan tinggi dan kuat begitu ya. Lalu saat raja yang diikutinya takut akan satu hal yaitu setan, dia mengikuti setan. Lalu setan pun takut akan salib dan pada akhirnya dia meninggalkan setan itu. Dan satu waktu kejadian dia
raga untuk membantu orang yang ingin menyeberangi sungai dengan badannya yang mumpuni. Tapi ada satu sosok, yaitu anak kecil yang sudah dipikulnya sampai tengah sungai, tetapi sampai tengah itu kok berat sekali. Ternyata anak kecil itu mengaku bahwa ia adalah Tuhan Yesus, Sang Penakluk dunia dan orang yang paling berkuasa di dunia. Dan dengan itu dia pun bertobat, mewartakan Injil di Lisia, dan sampai-sampai rajanya pun kesal dan mencoba untuk menggoyahkan iman dari Kristoforus ini. Tapi itu tidak membuat iman Kristoforus lemah, dan akhirnya pun ia menyerahkan diri sebagai seorang martir. Luar biasa, dan semoga kisah dari Kristoforus ini bisa menginspirasi kita semua ya Oma untuk tetap teguh dengan iman kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di acara hari ini. Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hari